قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, di video yang sudah lalu-lalu kaum muslimin, kita sudah membahas adanya orang-orang yang tidak bersyukur. Ya, dirinya ini sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala secara sempurna. Ya, diciptakan sebagai laki-laki, kemudian pengen jadi perempuan. Kemudian merubah alat kelaminnya. Ya, jadilah dia transgender. Kemudian ada juga yang dia masih mempertahankan statusnya sebagai seorang laki-laki, ya. Bahkan memiliki gelar kiai, tapi kelakuannya kaum muslimin itu naudzubillah min dzalik persis perempuan kaum muslimin. Ya, ngisi ceramah, nyanyi, joget-joget, kostum yang dipakai pun itu kostumnya perempuan lah kaum muslimin, ya, bukan kostum laki-laki. Kalau yang orang nggak bersyukur itu, ya, yang dia sebenarnya laki-laki, ya, kemudian merubah dirinya jadi perempuan, kemudian malah diangkat, diorbitkan sebagai tokoh agama, digelari nyai, itu namanya Sunia Ruhama. Itu videonya sudah kita angkat, udah lama kaum muslimin, ya, sudah bertahun-tahun, ya. Kemudian kalau kelakuan laki-laki yang masih mempertahankan status kelaki-lakiannya, tapi gayanya itu kaum muslimin, ya, plek perempuan kaum muslimin, ya, itu Aat, ya. Coba lihat video ini kaum muslimin. Ini kelakuan laki-laki menyerupai perempuan kaum muslimin. Coba lihat videonya. Video yang baru-baru viral diduga Ustadz Aat yang memang dikenal gaya ceramahnya seperti itu. Kritik terhadap Ustadz Aat juga tidak sedikit. Kritik utama datang dari mereka yang merasa bahwa gaya yang dinilai melambai seperti perempuan ini tidak pantas bagi seorang tokoh agama yang seharusnya menampilkan sikap lebih maskulin. Astagfirullahaladzim, naudzubillah min dzalik kaum muslimin, ya. Dan sangat mengherankan kaum muslimin, orang-orang seperti ini masih dipertahankan, ya, bahkan sebagian malah diangkat, diorbitkan, dipercaya sebagai penceramah yang bertugas untuk menasehati kaum muslimin, untuk mengajak kaum muslimin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara dia sendiri menjadi orang-orang yang sangat ingkar terhadap nikmat Allah. Ya, contoh sajalah Sunia Ruhama, sudah jelas laki-laki, ya, kok merubah diri jadi perempuan, ya. Seperti Aat ini juga sudah jelas laki-laki, tapi gerak-geriknya seperti perempuan, gayanya seperti perempuan, ya. Naudzubillah min dzalik kaum muslimin, ya. Orang-orang seperti ini kaum muslimin ini jadi angin segar bagi para panci kaum muslimin, bagi, ya, wanita setengah jadi, ya, bagi laki-laki yang setengah jadi. Jadi para panci ketika melihat video seperti videonya Sunia Ruhama, ya, videonya Aat, mereka menganggap bahwa apa yang mereka alami, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan itu sebuah perkara yang bukan masalah di dalam syariat Islam. Padahal itu sangat masalah, sangat masalah. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW itu sangat tegas mengatakan, la'ana Rasulullah SAW al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa ibir rijal. Kemudian di riwayat lain, ya, Nabi Muhammad SAW mengatakan, la'anallah mutasyabbihin minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa ibir rijal. Tapi ini justru orang yang
laki-laki menyerupai wanita diangkat menjadi tokoh agama, diangkat menjadi penceramah. Sunia Ruhama disebut nyai, ustazah. Ya, Aat yang seperti itu disebut kiai, penceramah, ceramah di mana-mana. Padahal gayanya na'udzubillah min dzalik kaum muslimin ya. Ini inspirasi bagi para panci kaum muslimin ya. Inspirasi bagi para panci. Para panci itu mendapatkan ya seolah-olah mereka itu dinormalisasi dengan adanya orang-orang seperti ini ya. Dan akhirnya apa kaum muslimin ya? Para panci akhirnya membuat sensasi yang nggak tahu tujuan mereka apa kaum muslimin ya. Nggak tahu tujuan mereka apa ya. Ada panci-panci yang kemudian membuat konten ya, ketika mereka beribadah di tanah suci ya. Entah itu ibadah haji, entah itu ibadah umroh. Yang jelas mereka itu laki-laki ya, tapi ketika melakukan ibadah haji, melaksanakan ibadah haji atau umroh, mereka itu ya, berpakaian seperti pakaian wanita. Ini apa nggak rusak kaum muslimin ya? Coba lihat video ini kaum muslimin ya. Kami dapatkan video dari channel Dodi Sefriadi ya. Ada laki-laki yang menyerupai wanita, kemudian pergi ke tanah suci pakai pakaian perempuan untuk melaksanakan ibadah, entah itu haji, entah itu ibadah umroh. Coba lihat videonya kaum muslimin. Ada lagi yang viral, tapi ini bukan dari kalangan kiai, bukan dari kalangan pemuka agama. Ini dari kalangan artis yang bejatnya dalam keadaan dalam keadaan merubah penampilannya yang harusnya laki-laki menjadi perempuan. Itu dia melakukan ibadah umroh ke tanah suci Mekah. Astagfirullahaladzim. Ini menodai tanah suci Mekah ya. Coba kita lihat dulu nih videonya. Saya reaksi dari channelnya Kahwakov ya. Ini channelnya Cak Muam. Saya putarkan dulu videonya. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Hari ini kita boleh melaksanakan ibadah umroh dan sekarang perjalanan ke stasiun. Ya, Masya Allah, cantiknya. Assalamualaikum Bukti. Nah, coba kaum muslimin ya. Ini laki-laki kaum muslimin ya. Jadi panci ya, melakukan ibadah umroh pakaian ala perempuan ya. Dan musibahnya dipanggil ukhti. Na'udzubillah min dzalik. Ukhti. Astaghfirullahaladzim. Ini persis ya, Sunia Ruhama dipanggil ustazah, dipanggil nyai. Somplak kaum muslimin ya. Sekarang perjalanan ke stasiun. Ya, Masya Allah, cantiknya. Assalamualaikum Bukti. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Jelas loh hadisnya ya. Allah itu melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai laki-laki. Astagfirullah. Masya Allah, tabarakallah. Ya Allah. Masya Allah, tabarakallah katanya. Are you happy? Happy sekali. Maghfirati wassalamata min. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kofizen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini orangnya ya. Yang tadi pakai kerudung nih yang ini. Nah, ini yang pakai kerudung ini ternyata ini dia guys orangnya nih. Ntar ya. Nah, ini dia orangnya. Oh. Kofizen semuanya, beberapa bulan yang lalu kita dikagetkan dan kita dikejutkan dengan seorang transgender ya, yang dia itu nama aslinya Sahrul ya. Kemudian dia bertransformer ya, kita bahasanya gitu, bertransformer menjadi ke perempuan-perempuanan. Nah, kemudian mengganti namanya menjadi Isa Zeka. Nggak tahu gimana itu cara. Isa Zeka. Ya, jadi Isa Zeka. Sahrul jadi Isa Zeka. Ya, transgender satu ini melakukan satu ibadah yaitu umroh di tanah suci. Yang seharusnya kalaupun dia transgender itu harusnya dia kembali lagi kepada fitrahnya, yaitu laki-laki. Meskipun misalkan burungnya sudah dibuang sekalipun, kalau dia melaksanakan umroh ya tetap harus mengikuti kodratnya, yaitu laki-laki. Begitu juga mohon maaf ya, seperti beberapa transgender yang ada di Thailand juga yang pernah melakukan umroh, mereka juga kembali kepada fitrahnya. Mereka ya pakai baju ihram laki-laki, bukan pakai baju ihram perempuan, pakai jilbab, apalagi pakai cadar. Enggak,
mereka kembali lagi kepada fitrahnya. Mereka sadar bahwa mereka itu fitrahnya adalah laki-laki, men gitu loh mereka itu. Jadi meskipun pekerjaan mereka adalah transgender, ya itu cari nafkahnya mereka dengan cara seperti itu. Ketika mereka melaksanakan haji atau umroh, ya mereka kembali lagi kepada fitrahnya, yaitu kepada kodrat ketika dia dilahirkan. Itu kalau mereka sadar. Nah anehnya si Isa Zeka alias Sahrul ini, dia melakukan umroh dengan menggunakan pakaian perempuan, dan dia juga berdiri, bergabung, kemudian berkumpul dengan perempuan. Ini kan jelas-jelas sudah merusak nilai dari ibadah umroh itu sendiri. Astagfirullah. Ya mungkin karena orang-orang seperti ini ya terinspirasi dari orang-orang seperti Sunia Ruhama. Ya, seperti Sunia Ruhama, seperti Aat. Ya karena masyarakat menganggap itu nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Buktinya Sunia Ruhama meskipun jelas-jelas dia itu ya orang yang bertransformasi dari laki-laki ke perempuan, ya bisa jadi ustazah, malah bisa jadi nyai. Ya, artinya mereka menganggap bahwa mereka ini bisa menjadi perempuan sepenuhnya. Meskipun dia itu laki-laki, bisa menjadi perempuan sepenuhnya dengan cara yaitu tadi bertransformasi tadi kaum muslimin. Yang katanya jadi transgender tadi kaum muslimin ya. Na'udzubillah min dzalik ya. Ini dapat dosa jariah ya orang-orang seperti Aat, seperti Sunia Ruhama ya, seperti para pendahulu-pendahulu yang sudah metong juga ya, yang sudah mati ya. Mereka mendapatkan dosa jariah ya karena mereka memberikan contoh kepada orang-orang setelahnya bahwa apa yang mereka lakukan itu ya seolah-olah dipandang itu sebuah perkara yang nggak masalah, bahkan dianggap benar. Ya, buktinya bisa kok jadi ustazah, bisa kok jadi nyai, bisa kok ceramah, memberikan nasihat kebaikan kepada kaum muslimin, padahal dia sendiri jelas-jelas ya sudah jelas-jelas di dalam hadis dikatakan la'anallah al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Sudah jelas. Tapi ya mereka tetap menganggap bahwa mereka ini ya dalam posisi benar, dan musibahnya jamaah juga ya melegalkan yang seperti itu kaum muslimin. Musibahnya juga ada ormas yang terkesan melegalkan karena diberikan seragam dari banom ormas tersebut. Ini apa nggak musibah namanya kaum muslimin? Orang seperti itu yang seharusnya dibina ya, diajak kembali ke jalan yang benar, malah seolah-olah diberikan legalitas bahwa dia sudah menjadi ustazah, sudah menjadi nyai, ya sudah menjadi penceramah yang bisa memberikan nasihat kepada kaum muslimin untuk mengajak kaum muslimin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia sendiri selama dia tidak berubah, dia terus mendapatkan laknat dari Allah dan Rasulnya. Ya, na'udzubillah ya. Memang kalau nggak sadar itu ya repot kaum muslimin ya. Coba kita lanjut dulu kaum muslimin. Karena dia itu aslinya kan laki-laki. Laki-laki nggak boleh dong sentuh-sentuhan sama perempuan, nggak boleh dong dia kumpul sama perempuan, apalagi sampai lihat auratnya perempuan. Nah kalau dia misalkan gitu. Lah iya kan. Nanti kalau ke kamar mandi, ke WC gitu, WC yang mana yang dimasukin kan gitu. Wah masuk ke WC-nya perempuan. Astagfirullah. Dia ditempatkan di hotelnya bareng sama perempuan. Iya seneng banget kan gitu. Dia berkumpul sama mereka. Ketika perempuan mereka buka jilbab di dalam kamarnya untuk ganti baju, dia bisa lihat. Kan ini bahaya gitu. Kalau misalkan dia masih menggunakan pakaian perempuan, padahal dia itu aslinya adalah transgender alias laki-laki. Ya itu juga jadi pertanyaan sih. Gimana di hotel kan? Nanti apakah hotelnya gabung sama perempuan-perempuan karena dianggap sudah menjadi perempuan gitu? Apakah kamar mandinya, WC-nya itu jadi satu dengan perempuan? Padahal dia laki-laki kan? Terlebih lagi masalah wudhu di Masjidil Haram nantinya. Apakah dia akan berdesak-desakan berjejer dengan laki-laki atau dengan perempuan? Kan ini jadi problem juga. Kasihan orang yang nggak tahu bahwa dia adalah seorang laki-laki kan? Bersentuhan, melihat satu sama lain dan lain sebagainya. Kalau bagi saya ini sudah masuk dugaan penistaan agama teman-teman ya. Ya jelas itu ya penistaan agama ya. Jelas. Wong dia itu laki-laki merubah diri jadi perempuan. Jangankan merubah diri
ya, menyerupai saja, misal laki-laki pakai pakaian seperti perempuan, bergaya seperti perempuan, itu saja sudah jelas kaum muslimin. Di dalam hadis disebutkan la'anallah al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Sudah jelas. Ya, sudah jelas ketika bergaya ya seperti lawan jenis, itu saja sudah dilaknat. Apalagi sampai ya memotong ya, itunya kemudian diganti. Itu sudah jelas menyalahi kodrat. Lebih-lebih melaksanakan ibadah umroh, ibadah haji ya dengan cara seperti lawan jenis. Itu kan sudah jelas. Sudah jelas lah kaum muslimin ya. Dan musibahnya kaum muslimin ya, memang lagi-lagi orang-orang seperti ini ada yang menormalisasi. Dan itu tokoh-tokoh yang dianggap sebagai orang yang faham agama. Ya contoh tadi Sunia Ruhama, Aat, ya itu kan seperti menormalisasi para panci. Ya. Dan sebenarnya ya betul yang disampaikan tadi kaum muslimin ya, yang di channel Dodi Sefriadi. Ya. Kalau memang mereka laki-laki ya manasiknya seperti laki-laki. Ya, pakaiannya seperti laki-laki, ihramnya seperti laki-laki. Wong dia laki-laki, bukan perempuan. Bukan perempuan. Berbeda lagi kalau mereka ini memang mengalami kelainan sejak lahir. Ya. Di dalam Islam ini ada istilah khunsa. Dan khunsa itu ada dua macam. Ada khunsa muskil dan ada khunsa ghairu muskil. Kalau khunsa muskil, maka dia adalah orang yang memiliki dua kelamin, akan tetapi sulit untuk dibedakan. Ya, sulit untuk ditentukan mana yang lebih berfungsi, apakah laki-laki, apakah perempuan. Maka yang seperti ini, ya, hukumnya dia di tengah-tengah. Ya, dia tidak boleh menjadi imamnya laki-laki, tapi boleh menjadi imamnya perempuan. Dia boleh menjadi makmumnya imam yang laki-laki, tapi tidak boleh menjadi makmumnya imam yang perempuan. Dan yang seperti ini, ya, hukumnya tidak boleh dinikahi. Tidak boleh dinikahi kaum muslimin. Berbeda lagi kalau dia khunsa ghairu muskil. Khunsa ghairu muskil ini ya adalah orang yang memiliki dua kelamin, tapi jelas mana yang lebih dominan. Ya. Kalau dia yang dominan laki-laki, maka hukum syariat Islam berlaku atas dirinya sebagaimana disyariatkan kepada laki-laki. Begitu juga sebaliknya. Dan perlu diketahui khunsa itu bukan panci. Bukan panci. Ya kalau panci itu kan orang yang dia jelas sebenarnya. Dia laki-laki. Lahir memiliki satu kelamin. Jelas laki-laki. Tapi gayanya seperti perempuan, gerak-geriknya seperti perempuan, kelakuannya seperti perempuan, pakaiannya seperti perempuan. Ya. Akhirnya apa? Merubah diri menjadi perempuan padahal dia laki-laki. Itu jelas menyalahi kodrat. Dan kalau sudah menyalahi kodrat, itu jelas menentang apa yang telah ditakdirkan, apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas dirinya. Ya, seperti Sunia Ruhama, ya seperti Aat. Itu jelas kaum muslimin sudah menentang ya, apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan atas dirinya. Ya, kalau laki-laki yang tunjukkan laki-lakinya. Jangan malah merubah jadi perempuan. Ya. Dan bahayanya, ya kalau yang seperti itu tetap dibolehkan, tetap diorbitkan, tetap dianggap sebagai tokoh agama, maka akan menormalisasi para panci-panci yang lain. Ya, dan itu menjadi dosa jariah bagi panci-panci yang sebelumnya, ya seperti Sunia Ruhama, seperti Aat, ya na'udzubillah min dzalik, ya. Dan orang-orang seperti ini kaum muslimin, ya kalau mereka tidak merubah, ya hukum yang berlaku atas mereka ini ya seperti hukum kaum Nabi Lut alaihissalam kaum muslimin, ya. Dan penyakit yang seperti itu menular kaum muslimin, berbahaya, ya. Dan itu dapat mengundang laknat Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan bisa jadi ketika kaum yang seperti itu mayoritas kaum muslimin, ya. Bisa jadi nantinya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azab seperti yang diturunkan kepada kaum Lut alaihissalam, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.